Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Apa kabar kalian semua dimanapun berada? Senang sekali saya lagi-lagi Iga Ayu kembali menemani teman pemilih di podcast Ceria, cerita penyelenggara present by Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Oh ya teman pemilih, ini adalah Rabu kedua di bulan Februari, berarti kita sudah masuk ke episode 6. Dan teman pemilih, bagi teman pemilih yang belum nonton keseruan kita di episode-episode sebelumnya, bisa langsung ke kanal YouTube KPU Kabupaten Malang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga bom chat juga di sana ya teman pemilih, diramaikan. Aura kasih pergi ke urut, yuk mari kita lanjut. Mengawasi demokrasi di wilayah seluas Kabupaten Malang tentu bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan integritas, ketenangan, dan juga dedikasi yang tinggi. Untuk itu hari ini kita akan spesial membahas tuntas perjalanan sukseskan demokrasi bersama sosok di balik kemudi. Siapakah sosok tersebut? Cluenya adalah beliau terviral, terpampang di mana-mana wajahnya, dan juga teristimewa di KPU Kabupaten Malang. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Kabupaten Malang, Bapak Abdul Fattah MH. Selamat siang Pak Fattah, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Pak Fattah sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Iga. Alhamdulillah. Pak Fattah nggak nanya saya sehat apa enggak? Mbak Iga sehat? Sehat alhamdulillah Pak Fattah. Pak Fattah gimana hari ini, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Pak Ketua baru pertama kali ya mampir ke podcast Ceria. Betul. Gimana Pak first impressionnya terkait podcast KPU Kabupaten Malang? Grogi Mbak Iga. Apalagi yang saya hadapi itu Mbak Iga pas berhadapan langsung gitu. Gimana? Saya muter badan tau. Enggak kan ya Pak ya. Gimana? Boleh dikomentari dong Pak, studio kita apakah aura kemewahannya sudah dirasakan oleh Pak Ketua? Studio kita ini sudah sangat luar biasa Mbak Iga, gitu kan. Tentu saya sebagai ketua harus menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh tim yang terlibat langsung di studio ini. Berarti studio kita sudah sangat representatif ya Pak? Sangat representatif. Berarti Pak Fattah akan sering main kesini lagi kan Pak Fattah? Siap. Tepuk tangan dong. Undangannya Mbak Iga. Siap. Buat teman pemilih, bantu podcast kita juga. Pak Fattah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, boleh dong Pak Fattah disapa dulu teman pemilih yang ada di rumah mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Teman-teman, hari ini kita melaksanakan podcast di kantor KPU Kabupaten Malang. Kami berharap kepada teman-teman untuk dapat menonton sampai selesai dan teman-teman sehat selalu. Terima kasih Pak Fattah, mungkin itu aja. Teman pemilih, inilah buat teman pemilih yang belum familiar atau yang penasaran gimana sih wajahnya Ketua KPU Kabupaten Malang. Beliau inilah sosok di balik kemudi suksesnya demokrasi di KPU Kabupaten Malang. Berang-berang ikan cucut, yuk mari kita lanjut. Oh ya teman pemilih, sebelum kita lanjut, tepat 2 minggu yang lalu tuh Pak Fattah atau Pak Ketua kita berulang tahun. Betul. Ya tepuk tangan dong. Pak Fattah nggak minta kue. Iya, mana kuenya? Bu Kristi, Mas Subhan. Pak Fattah, saya mewakili teman pemilih dimanapun berada mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Pak Fattah sehat, berkah, barokah, melimpah ruah, dan semakin lancar rezekinya dan juga disukseskan pekerjaannya. Amin ya Allah. Kalau boleh tahu Pak Fattah umur berapa? Tua Mbak Iga. Tua itu berapa Pak? 46. Aduh. Terjadi gap yang lumayan ya. Tapi tidak apa-apa kan, angka usia itu hanya angka ya Pak. Yang penting pemikirannya sama jiwanya tetap jiwa-jiwa muda. Begitu ya Pak Fattah ya. Kita lanjut ke mungkin langsung aja ke seksi pertama, tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Pak Fattah kan kalau nggak salah dari 24 Juni atau Juli 2024 sudah dikukuhkan menjadi ketua ya Pak ya. Gimana perasaannya Pak ketika dilantik menjadi ketua KPU Kabupaten Malang? Pertama, gimana ya saya bilangnya? Ini menurut saya adalah salah satu amanah
yang harus saya jalani itu Pak Iga ya. Grogi ya, gugup ya, karena memang yang kita pimpin ini di penyelenggara ini luasnya luar biasa, 33 kecamatan ya yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian kita baru memimpin itu harus melihat tata kerja yang pasti. Bagaimana tata kerja kita, KPU Kabupaten Malang, apa tugas dan fungsinya sebagai seorang ketua. Pak Ketua kan sebelumnya ada di divisi hukum, kemudian dilantik sejak 2024 menjadi seorang ketua KPU Kabupaten Malang. Ada nggak Pak perubahan signifikan dari yang sebelumnya menjadi ketua? Pasti itu Mbak Iga ya. Dulu waktu jadi anggota itu kami hanya fokus terhadap bagaimana kita itu memahami regulasi di KPU, baik undang-undang maupun PKPU itu. Tetapi sejak kami dipercaya atau diberikan amanah untuk menjadi ketua KPU, maka kami merasa tidak cukup hanya memahami sebuah peraturan itu. Bagaimana caranya kita itu bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, baik di internal KPU maupun di luar KPU itu sendiri. Kalau tantangannya Pak, mungkin sejak menjadi ketua itu hal yang paling greget gitu Pak, hal yang berat. Menurutku gampang semua kalau jadi Pak Fatah. Bukan berarti gampang itu Mbak Iga, tapi memang sepanjang kita itu melangkah atau berjalan di realnya, maka kita tidak ada kesulitan insya Allah. Kenapa? Karena memang sebenarnya di KPU itu sudah ada peraturan yang mengatur tentang kehidupan kita. Bagaimana kita bersinergi, bagaimana kita itu melakukan tahapan-tahapan itu. Jadi sudah ada guidebooknya gitu ya Pak, berupa PKPU ya. Jadi walaupun jadi divisi hukum atau jadi ketua, libas habis gitu ya Pak. Apa sih Pak Ketua kemudian yang menjadi alasan Pak Ketua untuk terus berkecimpung dan mengabdi di dunia demokrasi? Kira-kira apa Pak alasan terkuatnya pertama tentu kami kepingin mengabdi terhadap bangsa dan negara ya, melalui penyelenggaraan ini. Kemudian yang kedua pastinya itu ada dorongan kuat dari keluarga untuk selalu ikut serta dalam proses-proses demokrasi ini. Berarti Pak Fatah sebelumnya menjadi di KPU tuh pernah berkecimpung juga di dunia kepemiluan? Betul. Di mana itu Pak kalau boleh tahu? Dulu pernah jadi anggota PPK di Kecamatan Bululawang. Kemudian di Panwas itu 2 kali. Dua kali gitu Pak, 2 kali pemilu. Betul. Baru di 2019 itu masuk ke KPU ini. Berarti sudah malang melintang di dunia perkepemiluan gitu ya Pak. Saya jadi insecure di sebelah Pak Fatah yang baru 5 tahun di sini gitu ya Pak. Abdul Fattah MH, Magister Hukum. Menarik nih ya Pak kalau kita ngobrolin Magister Hukum. Saya jadi penasaran, sebelumnya Pak Ketua ini sebelum berkecimpung menjadi penyelenggara, perjalanan karirnya itu pernah menjadi apa aja Pak? Pernah jadi pengacara juga kan, advokat. Kemudian advokat. Kemudian pernah jadi tenaga ahli Kementerian Desa. Ngeri sekali. Kalau boleh disepil enak yang mana nih Pak? Semua enak Mbak Iga. Jadi tergantung sejauh mana kita akan bersyukur. Melibatkan Allah dalam segala situasi. Betul gitu ya Pak. Sekali. Pak, kalau misalnya kita ngomongin beban kerja nih, beban kerja sama yang menjadi di pekerjaan sebelumnya sama yang di sekarang tuh beban kerjanya terasa lebih berat yang sekarang atau gimana Pak? Enggak lebih berat, biasa aja gitu kan. Dilibas habis ya Pak Fatah ya. Mungkin teman pemilih ada yang berminat untuk melanjutkan perjuangan Pak Fatah di kemudian hari menjadi Ketua KPU Kabupaten Malang. Silakan berguru ke Pak Fatah. Yang pasti saya ikhlaskan itu. Ntar 2029 karena apapun itu harus ada regenerasinya. Betul. Kalau ngomongin regenerasi Pak Fatah, ini ya Pak, kalau secara regulasi sudah tidak bisa menjabat lagi menjadi Ketua KPU Kabupaten Malang ya. Betul. Tapi naik gitu ya Pak. Siapa tahu nanti menjadi Ketua KPU Provinsi, makin ngeri lagi kan. Amin. Didoakan Mbak Iga. Amin. Gimana teman pemilih, menarikkan obrolan saya dengan Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Itu hanya informasi secuil aja. Kita akan mengupas lebih dalam sosok di balik kemudi suksesnya demokrasi KPU Kabupaten Malang bersama Ketua KPU Kabupaten Malang. Mungkin Pak Fatah bisa minum dulu biar nggak tegang.
Izin ya, saya minum dulu. Boleh dong Pak Fatah. Oke, seru-seru ini perbincangan kita dengan Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Teman pemilih gimana? Mungkin ada yang penasaran dengan kisah hidup Pak Fatah? Oke, mari kita tuntas habis di segmen Tak Kenal Maka Tak Sayang. Mohon izin ya Pak Ketua, saya habis ini akan mengupas sisi lain di balik keganasan Pak Fatah. Abu. Mungkin kalimatnya diganti, jangan ganas. Maksudnya keganasan berpikirnya Pak ya, Ketua siap. untuk menyikapi dan mensukseskan demokrasi di Kabupaten Malang. Oke, Pak Ketua, apa sih kira-kira ritual wajib yang harus dilakukan oleh seorang Ketua KPU Kabupaten Malang sebelum berangkat ke kantor biar tetap fresh dan tampil prima? Ya, pertama tentu kami sebelum berangkat ke kantor itu nyapa keluarga dulu. Waduh, ternyata Nyapa istri dengan senyum lah. Gitu. ternyata- Kemudian yang kedua, saya selalu olahraga. Oh, rutin ya Pak ya? Rutin. Terima kasih teman pemilih, tetap bersama kami di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Hari ini saya spesial masih bersama Ketua KPU Kabupaten Malang. Lanjut ya Pak Ketua. Lanjut. Oke, Pak Ketua, tadi kan kita udah ngobrolin ritual wajibnya Pak Ketua di pagi hari biar tetap tampil prima di segala cuaca. Betul. Kira-kira ada nggak kegiatan apa yang bikin Pak Fatah recharge energi atau healing gitu? Misal apa, nonton Dracin mungkin ya Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Biasanya saya dengan keluarga itu kalau pas healing itu lebih mengutamakan pendekatan terhadap para guru-guru saya itu. Oke. Jadi ritualnya biasa sowan ke guru. Kemudian kalau guru sudah almarhum ya saya biasa nyekar gitu ke ya makomnya. Pak ya. Oh, jadi ritualnya untuk recharge energi Betul. adalah mengunjungi para Karena dengan terlebih bertemu dahulu. guru itu energinya semakin kuat. Gitu Berarti kira-kira. saya bertemu Pak Fatah tiap hari ya Pak ya, biar, Siap. biar energinya makin kuat. Oke, enggak ya Bu Fatah, ampun. Oke Pak Fatah, mungkin ada hobi selama Bapak menjadi ketua ya kan, menjadi ketua KPU atau menjadi anggota KPU dulu, ada enggak hobi yang sempat mati suri gitu? Karena kan padat sekali ya Pak kalau kita tahapan, pulang aja alhamdulillah Pak Fatah. Betul. Ada Mbak Iga. Seperti kan hobi saya itu kan olahraga ya. Oke. Badminton dan main biliar gitu. Asik. Jadi pas tahapan itu nggak sempat kita untuk main badminton itu gitu kan. Berarti kita harus adakan mesin apa meja biliar ke sini mungkin betul. ya Pak ya. Enggak bercanda. Kalaupun ada kan juga nggak apa-apa. Itu kan juga apa namanya olahraga. Iya ya gitu. Pak ya. Kalau otaknya fresh kan bisa Betul, optimal gitu. betul. Teman pemilih kalau kita lagi tahapan tuh mati-matian kan ya Pak. 24 jam itu non-stop. Betul nggak Oke, Pak itu Fatah? Tadi ya teman pemilih bisa disaksikan langsung atau didengarkan langsung bahwa Pak Ketua aja hobinya sempat mati suri loh, karena selama tahapan bukan main-main dan bukan fitnah kalau kita tuh tetap bekerja 24 jam. Bahkan pulang aja kita alhamdulillah ya Pak ya. Betul. Biasanya kita sering tidur di kantor. Oke, lanjut Pak. Terus bagaimana? Pak Fatah kan otomatis selama tahapan walaupun non tahapan juga pasti banyak schedule atau jadwal. Bagaimana Pak Fatah atau Pak Ketua meyakinkan keluarga, gak apa-apa mah, aman mah. Saya tetap pulang ke rumah mah. Itu gimana Pak? Tentu sebelum saya masuk ke KPU ini, istri saya setidaknya sudah mengetahui secara garis besar bahwa pekerjaan di KPU ini pasti non-stop gitu kan. Jadi tidak ada hari libur, apalagi kalau sudah tahapan running gitu kan. Kita semua tahu bahwa kita jangan sampai meninggalkan 1 jam saja. Betul, Bayangkan betul, misalkan kita juga harus menetapkan pasangan calon nomor urut sekian gitu kan. Hari dan jam sekian itu juga harus kita tetapkan. Betul. Gitu. Nggak bisa kemudian kita tinggal. Keluarga tentu sudah
memahami dengan keadaan pekerjaan saya. Terima kasih teman pemilih, kembali lagi bersama saya hari ini di segmen spesial bersama Ketua KPU Kabupaten Malang. Oke Pak Ketua, kita lanjut ya Pak Ketua ya. Kan perspektif orang awam nih Pak, melihat KPU tuh kerjanya 5 tahun sekali ya kan. Dan sekarang kita lagi ada di fase non tahapan atau tahapannya sudah selesai kita laksanakan. Kira-kira sebagai Ketua KPU Kabupaten Malang, kesibukannya Pak Fatah selepas tahapan itu apa? Perlu kami sampaikan juga Mbak Iga kepada masyarakat bahwa sebenarnya pekerjaan di KPU itu ada dua menurut saya ya. Pekerjaan dalam tahapan, pekerjaan non tahapan. Ya kan? Pekerjaan dalam tahapan ya seperti yang sudah kita jalankan bersama-sama. Nah, kalau yang non tahapan banyak Mbak Iga. Pertama kita harus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian kita juga harus memberikan pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula. Kemudian kita setiap hari Senin juga melakukan rapat pleno. Kemudian hari-hari berikutnya dalam minggu itu kita melakukan knowledge sharing untuk meningkatkan SDM kita. Jadi tetap running ya Pak kegiatan kita. Jadi kita nggak jadi fitnah ya Pak ya. Kita nggak ada ngapa-ngapain itu fitnah ya. Ya itu sebenarnya bukan fitnah Mbak Iga, tapi memang salah kita tidak menyampaikan kepada masyarakat. Mungkin melalui podcast ini dapat kita menyampaikan. Siap. Dicatat teman pemilih bahwa kita tetap berkegiatan dan produktif pasca tahapan. Gitu ya Pak. Kabupaten Malang kan luas ya Pak. Ada dari Ampel Gading, pucuknya ada sampai Kasembon tuh Pak. Kira-kira pas Pak Fatah atau Pak Ketua monitoring ada pengalaman-pengalaman lucu nggak atau pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama monitoring mengunjungi teman-teman mana ya jajaran? Hampir enggak ada sih. Kemudian kalau tidak dilupakan iya, tetapi kalau misalkan ada pengalaman yang tidak bisa kami lupakan banget enggak ada. Biasa-biasa saja. Berarti semuanya berkesan tapi ya Pak ya. Tapi kalau Pak Fatah sempat nggak merasa yang paling jauh gitu di mana? Pernah Pak Fatah Ngantang Pujon Kasembon itu paling jauh. Pujon bahkan perjalanannya sampai sore gitu Mbak Iga. Jadi kalau dari kantor berangkat kita lewatnya kan Blitar gitu kan. Baru nyampe sana itu sore. Ya Kasembon kan perbatasan Kediri ya Pak ya. Teman pemilih bisa dibayangkan seluas itu Kabupaten Malang dan Pak Fatah sebagai pengemudi utamanya juga harus bisa memanage wilayah dari Ampel Gading sampai ke Kasembon. Terima kasih teman pemilih masih tetap stay dan menunggu kita di podcast Ceria Cerita Penyelenggara present by Komisi Pemilihan Umum masih bersama Ketua KPU Kabupaten Malang. Pak Ketua izin lanjut boleh? Oke, Pak Ketua nih kalau kita tadi kan udah ngomongin masalah beban kerja Pak Fatah. Nah kita ngomongin hal-hal yang seneng-seneng aja gitu hari ini. Pak Fatah kalau misalnya monitoring nih ke kecamatan-kecamatan, ada nggak kuliner atau warung yang wajib harus banget dikunjungin? Nggak ada Mbak Iga. Saya tuh makannya biasa-biasa saja gitu. Saya kira Pak Fatah suka kuliner. Nggak, biasa. Jadi nggak ada warung yang harus yang spesial nggak ada. Kalau saya ada Pak. Di mana? Mentok pedas. Itu adalah destinasi wajib kalau saya ke Keromengan. Oke Pak Fatah, kalau kita melihat ke belakang proses pemilu di pilkada kemarin Pak ya, menurut Bapak kira-kira ada nggak hal-hal yang harus diperbaiki untuk perbaikan pemilu atau pilkada ke depannya? Menurutku dari sisi internal mungkin Pak, internal tidak KPU ada. Aman. Buktinya kita itu melaksanakan tahapan itu hampir tidak pernah dievaluasi, baik oleh pimpinan KPU RI maupun di putusan-putusan pengadilan. Artinya biasa. Apa? Yang dilakukan oleh teman-teman itu memang sudah sangat profesional dan prosedur. Begitu kira-kira. Luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Malang. Bahwa ini ya Pak, Kabupaten Malang berada di jalan yang lurus. Insya Allah gitu ya, Pak. begitu. Insya Allah. Itu pasti doanya dari Mbak Iga. Di bawah kepemimpinan Pak Fatah, Kabupaten Malang di jalan yang lurus. Oke Pak, di meja kerja Pak Fatah kira-kira adakah barang yang nggak penting tapi harus ada? Berat jawabnya ya. Tapi menurutku yang nggak penting tapi harus ada adalah, mohon maaf, bukan sok pinter ya. Undang-undang dan peraturan. Nggak penting. Kenapa bilang nggak penting? Bosen saya melihatnya. Cuman karena itu harus ada,
itu adalah kebutuhan saya. Jangan sampai kemudian kami menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan atau melangkah itu tanpa peraturan atau dasar yang sangat tepat begitu. Jadi itulah teman pemilih, jadi bisa ditiru nih kebiasaannya Pak Ketua kita. Harus selalu ada undang-undang atau regulasi yang melandasi dimanapun Pak Fata melangkah gitu ya Pak Fata ya. Betul. Pak Ketua punya TikTok nggak sih? Punya. Pak Ketua suka main TikTok? Betul. Oke. Anak muda aja. Oke, ngeri. Boleh nggak teman pemilih nanti kapan-kapan sowan ke TikToknya Pak Ketua? Boleh. Di sana isinya badminton, main biliar. Suka live Pak Ketua? Iyalah. Oh, live. Biasanya kalau live itu pas di warung kopi begitu, nyapa-nyapa teman-teman. Oke, tapi tetap ya Pak, waktunya serius, waktunya happy. Betul. Oke, teman pemilih bisa digeruduk ke sosmednya atau TikToknya. Tapi Pak Ketua hanya punya TikTok aja atau punya sosmed lain? TikTok aja. Oh, TikTok aja. Masih belum dibuatin sama staf yang lain. Mas Subhan itu kan biasanya yang buatin, tapi Mas sekarang Subhan. belum buatin. Aspri gitu Pak ya, Asprinya ada di Betul. Mas Subhan gitu. Nanti siapa tahu bisa ini Pak Fatah bikin YouTube sendiri. Siap. Oke. Nanti Pak kalau Fatah buat channel. YouTube pasti diskusinya dengan Mbak Iga. Aduh, jangan Pak, saya kelihatan gendut. Oke Pak Ketua, suka TikTok. Pernah nggak Pak pas lagi belanja atau pas Pak Fatah lagi ke mall atau kemana gitu, pernah ada teman pemilih yang langsung nyamper, ini loh Ketua KPU, terus ngajak diskusi gitu, pernah nggak Pak? Kayaknya kalau di mall nggak pernah sih, Nggak pernah. karena memang saya kan juga Jarang ke mall ya? kayak apa sih mall itu masih bingung juga gitu kan. Tapi kalau ke pasar-pasar gitu kan, biasanya sama teman-teman diajak ngopi, kemudian karena mungkin teman-teman pas pernah tahu saya sosialisasi tentang kepemiluan, kadang ya juga diajak diskusi. Oke, gitu kan. tapi Pak Fatah fine-fine aja ya Pak ketika Fine-fine digeruduk saja. emak-emak gitu, fine-fine aja ya Pak Fine-fine ya? saja, Oke, Mbak oke teman pemilih, itu tadi singkat cerita sisi lain dari Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Pak Ketua, mohon izin kita lanjut ke segmen jawab cepat. Jadi nanti saya ada beberapa pertanyaan, Pak Fatah tinggal nyebut secara cepat gitu ya Pak ya. Kalau ada alasan mungkin ditambahkan sedikit aja. Jadi Oke? kalau nggak cepat salah berarti. Nggak salah sih Pak, biar seru aja, biar cepet gitu. Oke. Satset gitu ya Pak ya. Siap. Oke, Pak Abdul Fatah, Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Sarapan atau kopi? Kopi. Oke. Kopi pahit atau teh manis? Kopi pahit. Pahit banget nih Pak. Pahit pokoknya Pak, nggak pakai gula. Oh, harus kopi hitam. Betul. Gitu ya Pak ya. Rapat koordinasi formal atau coffee morning santai? Coffee morning santai. Paling suka Pak Fatah di mana kalau di Kepanjen, kafe-kafenya? Di pos kopi. Mantap. Baca buku fiksi atau baca portal berita online? Diulangin. Tenot. Diulangin. Oke. Lagi ya Pak ya. Baca buku fiksi atau baca portal berita online? Berita online. Oke. Biasanya baca berita di mana Pak? Di Kompas Online. Berita Jatim, Kompas, Detik, Oke. dan Time Indonesia. Oh, mengikuti semua lini Betul. ya. Bangun pagi atau tidur malam? Bangun pagi. Oke. Kerja sendiri atau kerja tim? Kerja. Terakhir Pak Fatah, Siap. lari atau badminton? Kedua-duanya. Aduh. Salah satu. Pilihan yang berat. Badminton. Oke, badminton. Tepuk tangan dong buat Pak Ketua KPU Kabupaten Malang. Akhirnya kita ada di akhir sesi podcast hari ini. Pak Fatah, mungkin sebelum kita tutup, boleh nggak disampaikan pesan atau kesan ke teman pemilih yang lagi nonton podcast ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan teman pemilih yang kami hormati dan yang kami cintai, kami sedang melaksanakan podcast di kantor KPU Kabupaten Malang. Kami berharap kawan-kawan bisa mencermati apa yang sudah kami diskusikan bersama, dan mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, Terima kasih. Terima kasih Pak Fatah sudah berkenan hadir di podcast. Jangan kapok ke sini ya Pak ya. Mungkin akan ada episode berikutnya bersama Ketua KPU Kabupaten Malang. Oke teman pemilih,
akhirnya kita sampai di sesi terakhir podcast cerita hari ini. Jangan lupa teman pemilih selalu ikuti informasi terkini, terpercaya dan teraktual seputar kepemiluan hanya di sosial media resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, hadir di Instagram, Facebook, X, TikTok, dan juga pastinya podcast setiap hari Rabu. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Saya Iga Ayu dan Pak Abdul Fatah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura kasih minum susu. Waalaikumsalam warahmatullahi See you. wabarakatuh.